Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah menangis melihat peristiwa yang sungguh nyata ini ya. Kita akan coba lihat, apakah itu peristiwa yang nyata di dalam hidup kamu yang membuat kamu menangis? Apakah itu menangis terharu? Apakah itu menangis karena bahagia dan atau bersedih ya? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Capricorn, tidak pernah bosan aku menyampaikan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Menangis, melihat peristiwa yang sungguh nyata di dalam hidupmu. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Oke, ini bacaan general ya. Energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tapi kita ambil satu lagi. Udah ada yang keluar, 2 ya. Kita cukup ambil 3 untuk energi awal kamu. Kita akan coba baca energi awal kamu seperti apa. Oh, satu lagi. Ya. Oke. The Bear, The Mice, The Stranger. Nah, ada The Snake. Wah, ini luar biasa ya. Aku melihat semua ini binatang semua ya, hewan semua ya. Ini ada ular, ini apa ya, kayak serigala atau gimana gitu ya. Terus ini ada burung, terus ada tikus. Nah, buat Capricorn, ya ini menyangkut ya dengan kehidupan kamu. Di The Snake, ini adalah ular. Ular ini adalah ya binatang yang benar-benar kayak kalau menggigit itu penuh racun gitu. Jadi aku melihat ya, mungkin ini juga sih yang membuat kamu menangis karena di dalam kehidupan kamu itu terlalu banyak racun. Racun-racun yang benar-benar hinggap gitu loh. Ya, entah itu pasangan kamu, entah itu teman-teman, ataupun saudara, ataupun lingkungan pekerjaan. Dan itu membuat kamu merasa kayak berat banget gitu loh. Ini racun bisa nggak ya aku lepaskan? Nah, sampai mungkin kamu kayak menangis karena kayak memikul racun itu gitu ya, memiliki racun itu. Jadi itu sih yang membuat kamu merasa kayak, ini hidup aku kenapa ya, kok racunnya sudah terlalu banyak gitu loh ya. Dan benar-benar kayak kamu itu merasa hidup ini begitu berat saat kamu menjalankannya. Ya mungkin di dalam hubungan kamu juga, hubungan percintaannya kamu, hadirnya selalu orang ketiga ya. Mungkin pasangan kamu selalu menghadirkan dia pelakor ataupun siapa, ataupun di dalam pekerjaannya kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang mungkin hanya ingin menghancurkan kamu. Tidak ada orang-orang yang kamu ketemu untuk mensupport ya, untuk bersahabat dengan kamu, nggak ada. Justru mereka merasa kayak bersaing gitu ya dengan kamu. Nah, tetapi aku melihat ya, kamu itu sebenarnya adalah seseorang yang benar-benar bisa menaklukkan apapun. Kamu itu adalah seseorang yang memiliki power, kalau kamu tahu ya. Terkadang kita tidak sadar ya, kita itu punya power, kita punya kekuatan untuk bisa apa ya, kayak ya untuk menanggulangilah semua ini ataupun untuk menghilangkan racun-racun itu. Dan kamu sebenarnya punya obat penawarnya gitu loh. Penawarnya itu ada dalam diri kamu sendiri. Ya, makanya biar ini tidak terjadi lagi, biar racun itu hilang ya, dan kamu tidak akan menangis lagi. Dan peristiwa ini ya cukuplah kamu jadikan sebuah pelajaran begitu. Ya. Aku juga melihat di sini, akhirnya mungkin beberapa dari Capricorn
bisa lepas dari racun itu, bisa bebas dari racun itu. Karena kamu sendiri punya penawarnya, ya. Di sini ada the mice. Yang awalnya hidup kamu itu kayak, dihancurkan perlahan-perlahan gitu ya. Kamu merasa hidup aku itu hancur, perlahan-perlahan semuanya habis. Yang dulunya mungkin kamu sukses, yang dulunya mungkin kamu orang yang memiliki semuanya, tapi mungkin ya dengan banyaknya racun itu, hidup kamu mulai terkikis. Perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, kikisan itu makin membesar. Seperti tikus ya, yang mengikis ataupun menggerogoti ya kehidupan kita, kehidupan kamu ya. Capricorn. Jadi akhirnya sebenarnya kamu bisa bebas dari semua ini. Inilah mungkin yang membuat kamu menangis. Hidup aku yang begitu sangat membuat aku lelah, jenuh ya, dan penuh ketakutan ya, karena banyak racun yang ada dalam diri kamu ya. Seperti ular yang ya ular yang berbisa gitu ya. Dia punya racun, saat kita digigit itu racunnya itu akan menyebar. Dan begitu juga lah mungkin kehidupan kamu saat kamu bertemu dengan seseorang ataupun orang-orang, teman-teman, saudara, keluarga yang mereka toksik ya. Jika kamu kayak tidak membatasi diri dengan mereka, secara otomatis racun itu akan menyebar dalam kehidupan kamu. Itu akan menggerogoti pikiran kamu, menggerogoti hati kamu, menggerogoti semuanya. Arti kata hati kamu akan merasa tidak nyaman, pikiran kamu juga tidak akan bisa dikontrol gitu ya. Emosi kamu akan labil. Nah, disitulah nantinya yang akan membuat kamu merasa kayak menangis banget gitu. Kenapa ini kok bisa terjadi? Nah, kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa kehidupan kamu. Oke? Itulah yang kamu rasakan ya. Kenapa kamu bisa menangis melihat peristiwa yang sungguh nyata di dalam kehidupan kamu ini. Banyak hal yang membuat kamu merasa kayak terbebani ataupun terpukul gitu ya, ataupun terjebak dalam suatu kondisi ya. Tapi kita akan lihat bagaimana ke depannya. Karena di sini aku melihat ada satu kebebasan yang akhirnya akan kamu dapatkan. Nah, kebebasan apakah yang akan kamu raih di sini buat Capricorn? Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca? Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada di Hermit, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan ada Justice, ada Libra. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Capricorn. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Terlihat jelas sekali ya di bottom of the deck, di Eight of Cups. Kamu benar-benar berhasil untuk meninggalkan ataupun membuang racun-racun itu semua. Baik itu mungkin orang yang toksik, pasangan yang toksik gitu ya, atau mungkin keluarga-keluarga, teman-teman dan lain sebagainya ya. Intinya kalau teman sih mungkin kamu lebih meninggalkan atau membatasi diri ya. Kalau keluarga mungkin kamu juga membatasi diri. Tapi kalau pasangan memang itu harus ditinggalkan begitu ya. Karena kalau kamu hanya untuk memperbaiki, ya mungkin ada kemungkinan juga dia akan kembali seperti itu. Makanya di sini aku melihat akhirnya ada sebuah kebahagiaan dari sesuatu yang membuat kamu menangis. Jadi akhirnya kamu akan bisa melepaskan semua itu, melepaskan racun-racun itu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di sini. Karena kamu itu punya kekuatan. Kamu itu orang yang benar-benar kayak punya kepercayaan diri yang cukup kuat ya. Apapun mungkin yang kamu inginkan sebenarnya bisa kamu miliki ataupun bisa kamu dapatkan dengan kekuatan yang kamu miliki itu, gitu ya. Capricorn. Capricorn itu orangnya sebenarnya pada dasarnya optimis banget gitu ya. Dan sebenarnya kalau dia pengen meninggalkan semua itu bisa. Nah, ini buktinya karena kamu benar-benar kayak melihat peluang kebahagiaan di kejauhan ini. Seperti ada sinaran ya ini ya. Sinaran yang kamu lihat sehingga kamu bisa meninggalkan cahaya yang kecil sehingga kamu akan melihat cahaya yang besar. Nah, itu. Mungkin bisa dikatakan kamu berpikir, sesuatu yang kecil ini harus aku tinggalkan demi sesuatu yang besar ini. Itu jadi ya nggak salah kalau kamu berkorban untuk sebuah cinta atau mungkin untuk sebuah hubungan, entah itu hubungan pekerjaan, hubungan pertemanan ya.
dan semua itu mungkin bisa kamu lepaskan. Karena aku lihat di sini akhirnya kamu bisa melihat kesempatan, peluang ya untuk bisa membenahi semua kehidupan kamu ini. Ya. Dan aku juga melihat ya di sini kamu akan menemukan sebuah petunjuk ada di Hermit. Di Hermit ini sebuah petunjuk ya. Kamu menemukan sebuah jalan untuk menuju suatu kebahagiaan kamu ataupun kesuksesan. Ya, ibarat kata itu kata hati kamu yang selalu menuntun kamu. Karena kekuatan yang kamu miliki itulah Tuhan memberikan sebuah peluang sehingga kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Capricorn. Begitu juga mungkin ya, Capricorn, akhirnya kamu bertemu dengan teman-teman yang mensupport ya. Karena mungkin biasanya saat kamu berkumpul dulunya ya dengan teman-teman yang toksik, di sana pembicaraannya tidak ada yang berbobot. Mereka hanya membicarakan hal-hal yang kayak keglamoran ya, intinya membicarakan bisa saja menceritakan orang-orang gitu ya, keburukan atau apa, ya istilah kata itu menggibah gitu ya. Tapi di sini aku melihat kamu akan mendapat petunjuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin akan mensupport kamu. Wah, kamu ketemu nih dengan salah satu orang. Ternyata orang ini begitu sangat baik, peduli, care gitu ya. Dan seseorang ini benar-benar kayak bisa mensupport, membuat semangat baru bagi kamu. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak wah akhirnya aku diberikan petunjuk. Gitu ya. Karena mungkin jika kamu ketemu dengan seseorang yang sudah pembicaraan mengarahkan masa depan atau mungkin dia bercerita, "Oh, aku kemarin buka bisnis ini loh. Oh, aku kerja di sini loh. Dan aku bekerja itu ini begitu." Jadi ada motivasi di sana, ada inspirasi di sana, ada support di sana. Jadi akhirnya kamu menemukan, "Oh, ini petunjuk." Orang-orang yang ini arti kata dia ya pantas untuk aku temanin, pantas untuk aku menjalin hubungan begitu ya dengan mereka-mereka. Dan akhirnya ya itulah yang kamu lihat di sini. Orang-orang yang benar-benar hidupnya itu positif banget gitu. Ya, jadi sehingga ya kamu akan bahagia. Dan bisa dikatakan juga di Pack Outward kamu mulai berpikir untuk bagaimana cara untuk benar-benar menghilangkan semua kesedihan, kekecewaan, kesusahan dalam hidup aku. Nah, karena hidup ini memang selalu ada masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk mempelajarinya? Kalau kita selalu berpikir positif, kalau kita merasakan kalau ini adalah sebuah jalan petunjuknya, maka kamu akan dengan mudah untuk meneruskan gitu loh. Apapun itu ya, mungkin suatu pekerjaan atau bisnis atau mungkin sebuah hubungan ya. Karena aku juga melihat mungkin ada beberapa dari Capricorn bertemu dengan seseorang ya. Bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak memotivasi kamu. Dia kayak menghargai kamu benar ya. Di situ kamu mulai berpikir, jangan-jangan ini adalah seseorang yang bisa membuat diri aku happy gitu. Atau dia benar-benar bisa menjadi pasangan aku. Di situ kamu mulai mempelajari bagaimana dia, seperti apa dia ya. Sehingga akhirnya kamu tidak mengalami hal yang sama seperti dulu gitu. Karena mungkin bisa saja ya di ya zaman dahulu kala gitu ya atau di masa lalu kamu itu melihat seseorang itu mungkin karena tampan, karena ganteng, karena cantik, karena kaya ataupun karena punya tongkrongan gitu ya. Tetapi itu tidak membawa kebahagiaan. Namun di sini kamu mulai mempelajari, wah seseorang ini ternyata bisa membuat aku nyaman. Wah seseorang ini mungkin bisa membuat aku bergairah ataupun termotivasi ataupun ya selalu berpikir positif begitu ya. Dan disitulah kamu menyadari mungkin ini petunjuk gitu untuk aku menemukan kebahagiaan aku kembali ya. Jadi mungkin air mata kamu sayang ya untuk dikeluarkan gitu. Saatnya kamu untuk menata ulang kembali kehidupan kamu ke masa depan. Dan aku juga melihat di Pisces ya, kamu mulai kayak memperbaiki diri kamu dari segi spiritual kamu. Kamu mungkin lebih banyak beribadah, kamu melakukan hal-hal yang positif ya. Karena ya namanya kita hidup, serahkanlah semua kepada Tuhan gitu ya. Dan berharaplah kepada Tuhan. Karena jika kita berharap kepada manusia, ya kita akan celaka begitu ya. Nah, disinilah kamu mencoba untuk ya mungkin melakukanlah apa yang menjadi kewajiban kamu sebagai umat ya, melakukan hal-hal yang positif, yang baik, kamu berempati, mungkin selalu berbagi begitu. Dengan begitu mungkin kehidupan kamu jauh lebih baik dan Tuhan akan memberikan selalu petunjuk kepada kamu seperti di Hermit gitu ya. Nah, jadi itulah. Aku juga merasakan ya, the word di sini
seakan-akan kamu pernah menjalankan sebuah karma, ataupun bisa saja ini kamu ataupun seseorang ya, bisa saja sedang menjalankan karma. Kenapa kamu ketemu dengan racun gitu ya? Ya mungkin dulunya kamu pernah melakukan hal-hal yang tidak kamu sadari ya, dan ternyata itu apa ya, kayak berdampak kamu mendapatkan karma gitu. Ya mungkin ada seseorang dulunya pernah tersakiti oleh kamu, atau dengan kata-kata kamu yang kasar, atau mungkin seseorang yang menyakiti kamu ya. Tetapi semua itu bisa kamu hilangkan kembali karena keadaan apa, kondisi kamu yang benar-benar sudah fokus kepada spiritualitas kamu. Ya mungkin kamu lebih memaafkan seseorang, kamu mulai legowo dengan apa yang sudah terjadi ya. Jadi hati kamu lega, sehingga karma yang kamu jalani itu mungkin bisa kamu lalui dengan baik gitu. Dan mungkin itu akan ada balasan kembali gitu ya. Nah, itu yang aku rasakan ya Capricorn. Dan aku juga melihat di justice ini, kamu akan mendapatkan keadilan. Keadilan benar-benar seperti, wah ini hikmah dari semua yang terjadi pada diri aku. Ya kadang hidup itu tidak selamanya kita bahagia. Hidup itu tidak selamanya kita happy gitu ya. Pasti ada benturan-benturan kecil, pasti ada riak-riak air gitu ya, yang membuat kita akhirnya goyah gitu. Tapi semua itu, yakinlah jika kamu berpikir positif, jika kamu beranggapan ini bisa kamu jadikan pelajaran, di situ kamu akan mendapatkan keadilan dari Tuhan. Apalagi kamu di sini sudah kayak membekali diri kamu dengan spiritual kamu yang begitu kuat gitu ya. Ya mungkin kamu yakin dengan Tuhan, dengan adanya Tuhan, ya kamu mungkin melakukan hal-hal yang begitu apa ya, kayak disayangilah jadinya sama Tuhan begitu ya. Akhirnya makanya di sini kamu mendapatkan petunjuk, ya. Tuhan tahu kalau racun itu mungkin tidak akan baik buat kamu, makanya karena kebaikan kamu tadi Tuhan memberikan ya kebaikan juga gitu loh buat kamu. Akhirnya hidup kamu mungkin akan mulai berubah. Akan ada selalu keseimbangan dalam hidup kamu di sini ya buat Capricorn. Nah, ini aku rasakan dari energi kamu. Intinya kamu uh, ya mungkin ini tidak akan menangis lagi ya, ataupun kamu akan menangis bahagia dari apa yang akan kamu rasakan, karena kamu perlahan-perlahan gitu ya, proses perjalanan hidup kamu bisa kamu lewati dengan baik ya. Satu persatu mungkin doa-doa kamu mungkin akan terwujud dengan adanya hal-hal positif yang sudah kamu lakukan, dengan adanya petunjuk-petunjuk yang memang mengarahkan kamu kepada suatu kesuksesan kamu Capricorn. Oke. Nah, disinilah saat kamu benar-benar sudah meninggalkan racun-racun itu, meninggalkan semua yang sudah sudah membuat kamu terpuruk atau terluka ya. Dan pada akhirnya kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan di sini. Capricorn. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Capricorn. Semoga terhibur ya. Kalaupun tidak resonate buat kamu, jadikanlah ini sebagai hiburan buat kamu ya. Baik Capricorn, sampai ketemu lagi. Dadah.